Sungai Duri. Jangan lupa bekal nasi uduk. Mohon maaf Bapak Ibu, duduk saya berdiri untuk tausiah pengganti di pagi hari ini. Dapat nulis di situ tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para adim, para ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pengurus yayasan, pengurus masjid, para jamaah rahimakumullah, shaimin shaimat yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan tausiah, ini mohon maaf, berdiri pun rasanya masih agak bergegar, masih rayau. Saya tadi jam 3.14 menit mengingatkan guru kita, ustadz kita, Profesor Dr. Kiai Haji Wajdi Sayadi, dan saat saya habis sahur kemudian duduk bersandar di kursi sambil baca-baca, tertidur. Begitu tertidur ada bunyi WA, ya, karena bunyi WA kita bunyikan sebagai tanda pengingat. Ternyata yang WA adalah Pak Profesor Dr. Wajdi yang saya sampaikan kepada Pak Imran tadi itu, dan saya kirim ke WA. Baru saya bangun terkejut, juga dibangunkan azan qomat sebelah. Langsung saya ke masjid karena baca WA dari beliau untuk menyampaikan kepada Pak Imran kalau ada Pak Haji Mus, ya Pak Haji Mus ataupun siapa saja yang menggantikan beliau. Hari ini beliau berhalangan, tidak menyebutkan halangannya apa ya Pak ya. Tapi yang jelas biasanya beliau adalah orang yang paling disiplin. Sebelum jadwal dan waktunya kadang-kadang beliau sudah hadir sebelumnya. Seperti Pak Gubernur kita. Kalau ngundang beliau itu kita acara jam 8, jangan ngundang jam 8. Ngundangnya jam 9 atau setengah 9 karena peserta dan sebagainya atau jamaah baru datang, kadang-kadang lambat datangnya. Kalau pas beliau datang belum ada orang, belum dimulai, kadang-kadang beliau ngomong yang ndak-ndak, seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Wajdi mudah-mudahan tidak ada apa-apa, ya, karena waktunya mepet sekali. Jam 4.37 menit beliau baru WA bahwa beliau tidak bisa hadir. Kita mudah-mudahan doakan sehat. Suatu saat nanti ketika ada ustadz yang lain belum berkesempatan hadir, beliau nanti bisa menggantikannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah terasa memang, ya, saya sendiri sangat menyadari, oh ternyata sangat dan sangat penting sekali ketika pendamping kita masih ada. Hari ini sejak kemarin istri saya ada di Jakarta karena ada kegiatan sekitar 10 hari. Baru tadi malam ini ketika kita sahur tidak didampingi oleh istri, ketiduran kita. Iya kan? Beliau biasanya yang membangunkan, ya kan? Yang masak dan lain sebagainya, baru bergantian sholat. Tidak ada yang bangun, kebelabasan kita. Apalagi
volume kegiatan dan lain sebagainya kita padat sehingga mungkin rasa capek dan lain sebagainya. Nah, sehingga memang terasa. Saya tidak menganjurkan bapak-bapak, wah ini berarti kalau satu tak ada kayak ustadz kita yang semalam harus dua, tidak gitu kan. Ini maksud saya, oh ternyata di situ antara suami dan istri memang kerjasamanya yang sangat luar biasa, ya kan? Yang kalau salah satu tidak ada, memang ya timpang, ya. Salah satu contoh tadi, maksud kita biar tidak tidur lagi. Ya sambil kita baca-baca, ternyata ketiduran pula. Ya, untung yes. Ternyata juga HP ini juga manfaatnya salah satunya yang luar biasa, yaitu mengingatkan kita sehingga kita bisa bangun subuh. Maka saya tadi masbuk walaupun toh masih dapat yang imami Pak Imam kita tadi itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini subuh kali ini kita akan sampaikan tema bahwa ternyata kasih sayang antara kita dan suami, istri, anak dan sebagainya sangat luar biasa kita butuhkannya. Dan ini dibangun ketika Ramadan juga tiba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irhamu ar-rahmanu yarhamahumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum fis samawati atau fis samai. Artinya orang yang penyayang, berkasih sayang, ya, itu akan dikasihani atau akan disayangi oleh sang yang zat yang maha penyayang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, sayangilah siapapun itu penduduk bumi ataupun orang yang ada di bumi, pasti nanti akan disayangi oleh penduduk langit. Ya, pasti nanti akan disayangi oleh penduduk langit. Nah, ini asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran asbabul nuzul, ya. Kalau hadis itu asbabul wurud. Itu ketika Sayyidina Umar berjalan-jalan ataupun mengadakan perjalanan menuju ke Madinah. Satu saat ketika dalam perjalanan itu ada anak-anak kecil, budak-budak kecil bahasa kita, macam cucu-cucunya Pak Yanto, cucu-cucunya Long Heri, cucu-cucu kita semua lah. Ya. Kalau Pak Haji Patah belum ada cucu ya. Apalagi Pak Suyanto belum ada cucu. Nah, nggak tahu Pak Imran nih. Oh ada cucu. Oh. Nah, apalagi Pak Norman itu tidak tahu apa ada cucu apa enggak gitu. Ya. Bapak Ibu, tatkala budak-budak itu lagi main-main burung, ya, Sayyidina Umar melihat kasihan dengan burung yang sedang dimain-main oleh budak-budak tersebut. Akhirnya apa? Umar mendatangi anak-anak itu yang sedang main burung namanya burung emprit. Kalau orang Jawa kata Pak Yanto burung emprit. Kalau orang Melayu burung pipit ya. Burung pirit. Sambas? Burung pirit. Ya. Sedang dimain-main. Karena Sayyidina Umar merasa kasihan dengan burung itu, dia belinya. Kata Sayyidina Umar, "Nah, bolehkah burung ini saya beli?" Nah, budak karena melihat duit, suka dia. Ya kan? Boleh. Apalagi ditunjukkan duit yang gambarnya bukan Soeharto, gambar yang merah itu gambar apa itu? Wah, Pak Yanto hafal karena sering terima gitu kan. Untuk infak malam Jumat dan lain sebagainya kata beliau kan. Gambar hafal beliau. Suka dia. Diberikannya langsung. Begitu dibayar dibelikannya. Apa yang terjadi? Sama Sayyidina Umar, burung itu bukan dibawa balik, dibawa ke Madinah, tetapi dilepaskan. Burung itu dilepaskan. Begitu dilepaskan Bapak dan Ibu, sukalah burung itu terbang ya, ke sana kemari. Nah, pada kurun waktu tertentu Sayyidina Umar meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, banyak para orang-orang itu bermimpi.
Sayyidina Umar menempati tempat yang sangat mulia, yang nyaman. Orang pun bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau ditempatkan di tempat yang mulia seperti ini?" Umar pun menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kata maafnya, memberikan maaf kepadaku dan mengampuniku, kata Sayyidina Umar. Apa sebabnya? Awak dulu kan luar biasa sebelum masuk Islam. Ya Allah, Sayyidina Umar ini Pak, berapa ratus tokoh Islam saat itu, berapa ratus umat muslim saat membantu beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi orang kafir, ditebas kepalanya oleh Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Banyak dosa, banyak kejahatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Orang semua tahu. Apa yang menyebabkan kamu dimaafkan dan dosamu diampuni? Kata Sayyidina Umar, tatkala saya meninggal dunia, bapak dan ibu semua antarkan saya ke dalam liang lahat, liang kubur. 3 langkah bapak dan ibu, para kawan-kawan saya melangkah, datanglah 2 malaikat besar-besar, menakutkan karena kewibawaannya. Saat itu dia memegang pundak saya, memegang tubuh saya, didudukkan saya. Begitu saat akan saya didudukkan dan akan ditanyai, ternyata ada suara gaib yang bersuara, "Wahai malaikat, tinggalkan hambaku, karena aku sudah memaafkan dia dan aku sudah mengampuni dosa-dosanya. Asbab dia telah mengasihani burung kecil yang dimainkan oleh anak-anak dan dia lepaskannya." Subhanallah. Bapak dan Ibu, asbab burung kecil yang ia beli saat perjalanan ke Madinah, dia lepaskan, itu ternyata menjadi asbab Sayyidina Umar diampunkan dan dimaafkan dosa-dosanya dan kelakuannya yang dulu sebelum dia masuk Islam. Alhamdulillah. Subhanallah. Ternyata itu. Irhamu man fil ardi wa man fis sama yarhamkum fis samai. Kasihanilah yang penduduk bumi, siapapun itu, apakah manusia ataukah hewan, yarhamkum fis samai, pasti dia akan diampuni, pasti dia akan dimaafkan, pasti dia akan dikasihani oleh penduduk langit. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini menginspirasi kepada kita. Puasa di bulan suci Ramadan ini membentuk karakter, membentuk sifat untuk berkasih sayang. Kepada siapa? Sayyidina Umar saja kepada burung kecil seperti itu menjadi asbab masuk surga, apalagi kita. Di bulan ini Bapak dan Ibu, bulan yang menyuruh kita, membentuk kita untuk sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada sesama kita. Bulan ini mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, qabla Idul Fitri, itu ada kewajiban kita untuk membayar zakat. Diberikan ke siapa? Belas kasihan kita kepada fuqara wal masakin, mustahik kepada muzaki kepada mustahik, itu diberikan di bulan ini. Tidak hanya zakat fitrah saja, infak, sedekah, ya, kemudian fidyah yang kita bayarkan tiap malam. Siapa yang mengumumkan? Yang mengumumkan siapa? Pak Pendi mengumumkan, Bapak Ibu, ayo sama-sama kita gotong royong agar saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, jamaah kita sholatnya sah, kayaknya tidak kena najis, ya kan, mekenanya tidak kena najis. Ayo sama-sama gotong royong bangun WC, kata Pak Pendi, kata Pak Indrayani. Itu salah satu, ya, belas kasihan kita bersama harta kita untuk masjid ini. Dan janji Allah sudah jelas, ya, melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa mau membangun masjid, merenovasi masjid, memelihara masjid, kelak Allah akan bangunkan kita istana dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, masih ingat apa kata guru kita Ustaz Awam pada waktu itu? Ketika ada seseorang yang meminta datang ke rumah seorang hakim qadhi pada waktu itu yang dianggap punya duit, yang dianggap kaya, kata qadhi, entar ya nanti datang lagi, saya masih sibuk. Oh iya, asar ya atau zuhur ya datang. Iya, habis zuhur dia pun datang. Begitu datang, apa yang ia janjikan, dia janji lagi, oh ya nanti dulu ya, sebentar lagi. Gak taunya habis asar pun dia ada kepentingan yang sangat luar biasa yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu datang ternyata dia tidak ada di rumah. Akhirnya dia pulang dalam perasaan lesu. 3 anaknya di rumah sedang menunggunya. Begitu dia pulang, ada rumah yang cukup bagus, ia datangi. Begitu ia datang di rumah itu, ternyata ketika dibuka pintunya, itu adalah rumah orang Nasrani. Tak jadi dia nak nyampaikan hajatnya. Tapi apa kata orang Nasrani yang punya rumah itu? Ibu, tunggu dulu. Ada apa ibu tidak jadi ke rumah saya? Oh tidak Pak, mohon maaf saya salah masuk rumah. Oh tidak apa-apa, saya lihat dari wajah ibu sedih sekali, ada apa? Mohon maaf Pak, anak saya di rumah ada 3. Dari pagi menunggu, belum sarapan, belum makan. Oleh karenanya, kalau ada sedikit roti sisa semalam ataupun kapan, bolehlah berikan kepada saya. Oh tunggu kalau begitu. Sang tuan rumah pun masuk ke dalam rumah. Ia berikan itu roti, ia berikan itu makanan, kemudian dengan sedikit uang untuk belanja si janda tadi itu. Dengan perasaan gembira yang sangat luar biasa, tidak peduli dari mana itu, yang penting anaknya bisa makan dan ia pun bisa menyambung hidupnya. Pulanglah ke rumah. Apa yang terjadi? Malam itu sang qadhi, sang hakim yang menjanjikan yang pertama bermimpi. Ada rumah yang begitu besar, bagus, mewah, laksana istana. Begitu dibuka pintunya, belum gak sampai menyentuh pintu itu, sang qadhi pun dicegah oleh satpamnya. Maaf saudara, Anda mau kemana? Saya mau nengok ke dalam rumah ini. Oh jangan, tak boleh. Ini bukan hak saudara. Tapi ini rumah siapa? Tadinya ini rumah yang disediakan untuk saudara, tapi sekarang berganti punya orang Nasrani tetangga saudara. Kok bisa begitu? Ini saya tidak tahu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Ternyata Bapak Ibu, beliau bermimpi, kemudian saat itu terbangun. Kok bisa orang Nasrani dapat rumah yang begitu megah dan mewah serta isinya luar biasa yang ada di dalamnya? Keesokan harinya dia sambangin orang Nasrani itu. Dia datangin rumahnya. Wahai orang Nasrani, saya tadi malam bermimpi ada rumah mewah, rumah besar, tapi begitu saya masuk ke sana dicegah oleh satpamnya. Yang awalnya itu adalah rumah untukku, tetapi sekarang sudah berpindah rumah itu untukmu. Sudah begini saja, awak kan Nasrani. Kalau begitu saya beli. Saya beli, berapapun engkau minta, saya kasih. Oh maaf, saya pun tadi malam bermimpi. Saya disiapkan rumah yang mewah, yang besar, yang megah, yang lengkap dengan istrinya. Lengkap dengan isinya. Gara-gara istri tak ada yang ngomong isi jadi istri. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata dia bilang, maaf, bahasa kita kiai, qadhi, hakim. Setelah saya dapat mimpi itu, habis itulah saya
masuk Islam, karena saya sudah dijanjikan oleh Allah istana dan segala isinya yang ada di sana. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Penyesalan tidak ada di depan, penyesalan pasti di belakang. Kata qadhi hakim, andai kata saya tidak mengingkari janji saya karena hanya waktu saja, karena kesibukan saya sebagai qadhi, sebagai hakim, maka tertunda saya memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh janda tadi itu. Andai kata saat itu saya langsung berikan, mungkin istana itu buat saya. Oleh karena sekarang berpindah kepada punya orang Nasrani. Nah, saya khawatir ya, jangan sampai rumah-rumah yang disiapkan oleh Allah ya, di akhirat kelak pindah kepada yang lainnya. Oleh karenanya mari sama-sama, ini rumah yang kita saat sekarang diduduki, walaupun toh hakikatnya rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi rumah kita. Kita berharap asbab masjid inilah yang insya Allah kelak kita akan bersama-sama berkendaraan masjid ini menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapanya, bukan besarnya, tapi nilai keikhlasan kita, karena kita sama-sama yarhamukumullah, ya, yarhamukumun nas, belas kasihan sesama manusia, sama Allah, sama hewan dan lain sebagainya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita kelak dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar namanya Imam Al-Ghazali? Pak Ustaz tak kenalnya, sangat kenal beliau. Imam Al-Ghazali adalah Hujatul Islam, ya, ulama besar umat Islam. Apa yang menyebabkan beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena banyaknya karangan kitab yang beliau bikin, bukan karena ibadahnya beliau yang sangat-sangat luar biasa, tapi apa? Gara-gara satu ekor lalat yang saat itu beliau sedang mengarang kitab, menulis kitab, ada lalat mencelok. Apa itu mencelok ya Pak ya? Hinggap di cawan itu, hinggap di mangkok itu, menghisap tinta yang sedang lagi untuk menulis Imam Al-Ghazali untuk mengarang kitab. Imam Al-Ghazali berhenti dari menulis, tidak mencelupkan penanya ke dalam mangkok itu untuk mengambil tinta itu, tidak. Ia biarkan seekor lalat menghisap sampai kenyang lalat itu minum tinta Imam Al-Ghazali. Ia biarkan. Kenapa? Sebagai tanda belas kasihannya kepada lalat. Kehausan lalat itu ia biarkan sampai beberapa lama. Ya. Begitu sudah selesai, baru lanjutkan Imam Al-Ghazali menulis dengan sisa tinta-tinta yang diminum oleh Bapak dan Ibu. Begitu beliau meninggal dunia, banyak yang mimpi bahwa Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan karena ibadahnya, tapi asbab belas kasihannya Imam Al-Ghazali terhadap lalat. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, Pak Sekretaris, Pak Indrayani ini yang beliau ini biasa ngopi dengan kawan-kawan. Ya. Pagi ini ngopi. Oh, pagi ini nak ngopi gak? Ya. Ketika ngopi, kok ada lalat masuk ke dalam cawan kita, Pak Aswar? Itu jangan langsung hus biar terbang. Ya, masukkan dalam cawan itu, dicelupkan. Apa rahasianya? Di sayap kanan, di sayap kiri itu racun, di sayap kanannya itu adalah penawarnya ataupun obatnya. Maka ketika itu lalat kita usir, ya, saat sudah meminum kopi kita, teh kita, ya, atau air yang lain, maka dia meninggalkan racunnya, ya. Penawarnya kita usir, kita suruh pergi, maka bisa jadi akan jadi penyakit dan lain sebagainya. Maka ketika ada lalat seperti itu, masukkan ya langsung. Serap, celupkan, baru dibuang.
racun itu akan sterilkan oleh penawarnya dari sayap yang sebelah kanannya. Ya. Kita akan kadang-kadang begitu nengok ada makanan kah, ada air minum kah, apakah itu minuman apa saja, begitu ada masuk lalat kemudian kita buang dan air kopinya pun tidak kita minum. Sayang, apalagi kalau yang beli hanya kopi pancung gitu kan. Sudahlah, kopi pancung kemasukan lalat baru diminum seteguk. Gila gitu kan. Karena ngirit gitu kan. Mau diganti sayang. Nah, oleh karenanya jangan. Siapapun itu, entah ibu, bapak dan sebagainya, masukkan saja kemudian dibuang. Entah sudah mati ataupun masih hidup, tidak masalah. Itu menjadi asbab masuk surganya Imam Al-Ghazali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah dengar cerita ibu-ibu ada seorang, mohon maaf, wanita penghibur. Wanita penghibur, bahasa kita kasarnya PSK lah ya. Itu bisa masuk surga, padahal kalau dilihat perbuatannya, kerjaannya adalah maksiat terus. Tidak peduli bulan apa, bulan puasa pun jalan terus. Tapi gara-gara mengasih minum seekor binatang yang namanya anjing dengan sepatunya, karena anjing itu kehausan, bisa menjadikan asbab ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu-ibu rumah tangga yang ia rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa dan lain sebagainya, masuk neraka gara-gara apa? Ngurung kucing tak dikasih makan. Di kota kami ya Allah yang namanya kucing banyak banget Pak. Karena lihat cerita itu, kalau udah hari Jumat sore ini kami keluarkan semuanya, ya kan? Kenapa? Takut terkurung, tidak ada yang ngasih makan selama 2 hari. Walaupun sudah kita siapkan makan yang namanya kucing, kalau misalkan sudah disiapkan makan, bukan ini sebagian untuk nanti, sebagian untuk sahur, sebagian untuk pagi dan sebagainya. Tidak ada. Begitu dikasih makan, saat itu dia makan, saat itu juga dia habiskan. Yang namanya binatang. Akhirnya beberapa waktu kemarin ada 1 hari saja. Di dalam rupanya sudah 3 yang mati anak-anaknya, padahal sudah dikasih makan dan sebagainya. Maka kita keluarkan. Takut seperti ibu-ibu rumah tangga yang rajin sholat, rajin ibadah, masuk neraka gara-gara ngurung kucing. Nah ini bapak dan ibu. Oleh karenanya kebalikannya begini, mafhum muwafaqahnya yang tadi saja lalat, anjing bisa asbabkan masuk surga, apalagi kita yang sesama manusia saling bantu-membantu ini dan itu segala macam, keluarkan zakat fitrah kita, mal kita, berbagi untuk sesama. Saya yakin sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, puasa adalah bulan pengampunan. Pasti dan yakin dosa-dosa kita Allah akan ampunkan. Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak bisa diteruskan karena kita sudah diingatkan oleh bunyi alarm yang sudah ada. Insya Allah kita akan ketemu lagi dan jangan kemana-mana setelah satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.